dimandikan. Kita punya etika khusus terhadap mayit, walaupun dia sudah mati, tapi mayit tersebut harus kita apa ya disebutnya apa? Disebutnya apa? Dimanjakan, benar. Kapan lagi kita memanjakan? Pemanjaan terhadap orang tua ini memanjakan. Ini tangan kiri kita, tugasnya untuk apa? Nanti yang akan membersihkan anggota tubuh. Maka cara pemanjaan ini usahakan dan wajib memang seharusnya sama halnya ketika kalian pada mandi dulu, mandikan air ataupun mandi dulu, kan seluruh anggota tubuh ini harus kena air. Tugasnya supaya hemat airnya, maka dua tangan kita bersihkan. Ketika tangan kanan kita pegang, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, baru Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti itu. Ada yang biasa saja Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting si air ini masuk ke bagian sela-sela tubuhnya. Tapi jangan, kita harus latihan cara memanjakan. Lain seperti dia, ambil air di gayung. Ini bukan memanjakan ya, bukan dendam tersendiri saja. Nah, bagaimana kita bantu tadi supaya manfaat dua-duanya? Ambil air di gayung, kemudian kita seperti ini ya. Paham ya? Nah, mandi dua, sama kalian juga kalau mandi, ketika air ini ngocor, maka tangan langsung bergerak menyusuri kaku dan lain sebagainya. Ini juga sama. Terus beres, anggap bersih. Nah, ini kain yang ini anggap saja berarti posisi seperti ini ya. Maaf, kelewatan. Nah, ini ya. Nah, ini kita tadi usahakan kayak gini ya. Jadi jangan sampai kita punya etika, punya tata krama memanjakan terhadap simetri. Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan. Ketika sudah basah baru kita mulai gosokkan. Tinggal berarti bagian bawahnya. Nah, posisinya maka biasanya kalau di perkampungan suka ada ketika memandikan mayat justru malah terbuka, jangan kasihan malu. Dia juga punya malu. Nah, biasanya kalau bisa pakai gorden. Dipakai dia apa ditutup. Tertutup, jangan terbuka, bahaya kamu yang main malu. Terus ketika ternyata tempatnya terbuka, maka ada cara lain. Bagaimana cara lain? Siapkan kain yang kedua. Berarti kain yang pertama adalah untuk menutup supaya si mayat ini tidak terlihat. Berarti ini tidak melakukan sifat privasi dia. Nah, terus kemudian kain kedua ada yang disiapkan lagi? Ada. Yang disiapkan ini anggap saja berarti kain kebatnya sudah basah, maka kita siapkan kain kebat yang lainnya. Coba pinjam lagi. Nah, berarti itu ditarik ya. Si kain kebat ya tarik. Nah, betul ditarik. Anggap saja ini ambil simbolnya ya. Kita bukan itu yang saudara. Kalau ternyata dua ini merasa tidak cukup, bisa ambil yang lain karena masih ada bagian lain. Apa bagian lain? Bagian belakang dulu kan? Nah, yang bagian belakang ini harus secara pelan yang mana kita sekolah. Oke, mohon maaf. Oke, agak cepat ya. Ini bagian belakang juga harus kena air semuanya, termasuk sela-selanya semuanya harus kena. Kemudian bergantian sebelah sana. Terus bagaimana? Karena ada sesuatu hal yang sulit. Apa? Bagian dohir yang benar-benar sulit dilihat. Apa? Kotoran, sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh. Bagaimana kalau Pak gosok gigi sebelumnya? Bagus. Kemudian hidungnya dikorek, kemudian kupingnya juga dibersihin bagus. Tapi ketika bagian posisi si mayit ini mau dibersihkan kotoran yang ada di dalamnya, ini banyak cara. Boleh dalam keadaan seperti ini ditarik, tapi biasanya sulit keluar. Maka ada cara yang kedua. Cara yang
cara yang kedua ini supaya lebih cepat ketika ternyata sulit keluar karena ada sisa-sisa kotoran yang tersisa di kantong kemih ataupun di bagian pembuangan belakang. Ini ada beberapa cara. Pertama adalah menekan bagian langsung orang-orang dapat tidak. Nah, ini bagian bawah perut ditekan supaya sisa-sisa air kecil ini bagian belakang juga sama, agak ditekan supaya keluar. Kemudian yang kita gunakan adalah apa? Kain atau lap atau sapu tangan. Yang jelas harus bersih. Karena itu juga bagian dari doyan. Maka kalian kalau lagi besar, ini adalah bagian dari kawas. Jangan sampai ketika kalian duduk atau ke dalam keadaan mandi besar, mata kalian kejabat. Nah, ini bagian doyan harus kena. Kemudian bibir juga jangan dibaluri. Nah, ini bagian doyan harus semuanya harus kena. Mayit, apalagi mayit itu tidak bisa bergerak apapun. Artinya dengan cara seperti ini, semua yang ada dalam tubuh mayit ini harus terhilang. Oke, anggap cukup ya. Ini ambil simpelnya aja. Oke, beres. Kita beres mayit, katakanlah sudah dimandikan. Udah itu beres berarti apa? Udah disabun, kemudian apa lagi? Udah diguyur pakai dua kali. Kenapa harus ditambah 1/3? Biar apa? Biar estetik. Logikanya seperti ini kalau bahasa Jerman. Logikanya kalau berguna ukurannya tadi sampai sini bisa dibayangkan kan bagaimana mengikat bagian bawah. Nanti kakinya tekan dong. Kemudian bagian kepala rambutnya keluar. Ya, tujuannya dilebihkan supaya mudah mengikat. Yang ada di bagian bawah yang lebih dari kaki ini dibungkus. Kemudian juga yang lebih dari kepalanya juga terbungkus. Nah, kalau pas-pasan ini bungkus lembut aja harus dilebihkan. Lembutnya segini, tapi ternyata bungkusnya lebih kan? Kenapa? Supaya tertutup. Ini ya. Seenggaknya nggak duduk deui. Dari niatnya dulu. Niat rekaman yang main apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maitati. Guntingnya nggak usah banyak-banyak. Berguna lah buat tempat di dada yang besar itu juga lihat bagian dada. Kepala di atas. Nah, oke. Sudah. Tapi udah.
Yang pertama adalah kita coba Yaudah mode itu. Mode IQ. kira-kira di samping kanan dulu atau samping kiri atau di tengah? Di mana aja? Di mana aja? Coba samping. Kanan Ipe. Takut kan megang itu takut kayak Kanan ya, ingat pertama di samping. Ih, lucu di awal. Oh, kepoy. Samping kanan ya, Bes. Lihat tuh, itu yang pertama di samping kanan. Lanjut Ji. Sekarang bagian kiri. Mait na ngomong. Mait na komen kan mait pa itu mayat. Mait, na komen na. maitnya request. Kain kapan? Ini mah warna kokek. Emang gak disetrika dulu. Warna biru. Di naon ucu tiba bisa. Soalnya kan drawing sak Biar biar tegak paripurna. Iya, biar paripurna. Di dunia baju yang bagus dan pakai kain kapan. Astaga. Ada kain kapan yang ratusan juta. Ya, itu di kanan, terus di kiri, terus nanti di tengah-tengahnya. Ingetin. Baju terakhir sampai situ juga di Sihab. Nanti kamu di Sihab itu beli yang mahal-mahal terus mau meninggal di Sihab. Dihisap. Najwa Shihab. Baik ngomong. Najwa Shihab. Pertama biasanya Oke, ini kalau nantung tinggi bayi. Amit sebenit Sebel. nanti ini. Ada sahan pakai Ada, awas coba. Dap. Tapi itu Oh, aku sampai itu di sini. Be. Dia PP di Sihab ya? Dia jadi nyanyi cantik. Apa teh siapa artisnya siapa? Najwa Shihab. Dia penyanyi atau artis itu? Oh. Tuh nggak tahu. Oh iya sih Najwa. Oh iya dia. Maaf Mbak. Ini bisa jadi video ya. Iya biasa. Bener amat. Halunjak. kalau orang Indonesia ada dalam bahasa Arab punya komis atau gamis. Baju dulu kita kata yang bagian pendek kalau bentuknya seperti ini, coba kalian samakan. Kalau penggunaannya yang satu pendek, yang satu panjang, maka kita pakai yang panjang itu adanya di depan, kemudian supaya lebih menutupi apalagi perempuan kan. Yang pendek di bagian belakang. Tutupkan karena kepalanya tinggi. Masuk plek. Oke. Sudah siap. Kain kapannya sudah siap. Tasnya sedikit yang biasa dipakai oleh. Maka kita pakai cara sesuai supaya apa? Ini bisa cukup. Nah, yang dipakai itu masih dua. Saku. Bisa diambil beberapa. Ini asal banget. Kain kapan yang biasa dipakai sama kain? Kecil
harus enak semuanya, bagus. Kalau enggak, kira-kira pada titik tertentu saja yang bisa. Usahakan nanti yang di kepala itu supaya masuk ke kepala. Oh gitu. Ya, tau gak sih ini pempek itu? Ini adalah bagian kepala. Kabar amat sih. Ini ya. Jadi cara memakaikannya posisinya buka tutup. Ya, berarti yang pertama yang kita pakai kira-kira atas dulu atau bawah dulu. Dari bawah dulu yang lebih vital. Oke. Oke. Iya. Makanya biar ini ya. Ini adalah celana. Ini satu. Ini juga. Ya. Nah, biar kita tahu. Tapi nanti kalau posisinya seperti ini, jangan lupa si kain ini harus, si tali ini harus terlepas. Jangan bisa dilepas di sebelah kiri. Nanti kelompok itu bersebelahan, sebelah kanan dengan sebelah kiri kerjasama, maka akan melibatkan kelompok. Kayak di sebelah sini, nah di sebelah sini, oke, kita sini, biar videonya kasih kaitnya dengan kelompok. Kita bawain aja. Jeruk sekencang mungkin, biar kayak di atas tuh. Yang kencang, biar bisa main dengan lutut kita. Jangan dulu, supaya lewat dulu. Oke, udah. Sekencang-kencang ini, mengawali
Ini pegang. Ini posisinya, maka nanti untuk flashback sekencang mungkinnya buat apa? Biar si mayat ini nggak ada dikasih kelonggaran sedikit pun. Karena kalau dilonggar, nantinya mayatnya justru akan terlepas. Sekatanya tuh mayat begitu lagi turun ke kuburan ternyata pakaiannya di mana-mana kapan. Maka sebisa mungkin harus serapat, kemudian ikatannya juga harus kencang, nggak apa-apa, ikat saja nggak bakalan proses. Nah, untuk bagian atas banyak versi. Pertama ada orang yang radawanian. Bagaimana ini? Ini yang pertama. Yang pertama. Kenapa? Karena si mayat melakukan protes. Tapi yang kedua, biasanya orang perkampungan, orang lemburan itu ingin melihat wajah terakhir. Ya, ingin wajah terakhir. Maka biasanya yang bagian kepala itu disesakan. Cara misalkannya. Nah, untuk di tiungan, untuk perempuan bisa dipakai kerudungnya seperti kerudung dalam segi empat, kemudian dibagi dilipat jadi 3 kayak kacung ya. Kemudian di nah, kalau laki-laki bisa di seperti kepala. Untuk apa? Untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki bisa diingatkan seperti ini. Ya, paham? Ya, oke. Ini untuk laki-laki seperti ini. Kalau untuk perempuan bisa dibentukkan tangan kalian. Oke, beres. Nah, paham? Nah, ini kalau mau pakai kerudung atau kalau pakai itu nggak pun tidak jadi masalah. Tapi biasanya kan kita lebih sopan. Karena orang yang sholat menghadap Allah itu harus lebih. Kalian laki-laki jangan sama kan kalau sholat main pakai kaos sholat. Biasanya seperti ini. Ya, ini ya. Ikat dulu ya. Posisi ikatan sebelah kanan. Itu kenalikan Untuk nomor kita bagian bawah itu tarik supaya macam ini ikan. Kalau seandainya ternyata kesepakatan keluarganya ini ya biasanya sok nunggu anggota keluarga yang datang. Biasanya wajib ini buka. Tapi kalau seandainya tidak menunggu keluarganya, udah kita akhiri saja. Langsung di paham.